Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Nur Hafidah dari SDN 10 Palaane, akan menceritakan dongeng legenda Malin Kundang. Pada zaman dahulu di sebuah kampung nelayan di pesisir Sumatera Barat, hiduplah seorang janda miskin bernama Mande Rubaya bersama anak laki-lakinya Malin Kundang. Kehidupan mereka sangat sederhana. Rumah mereka kecil dan terbuat dari kayu, berdiri di tepi pantai yang sering diterpa angin laut. Sejak kecil, Malin dikenal sebagai anak yang rajin dan penurut. Ia membantu ibunya mencari kayu bakar, menangkap ikan, dan melakukan pekerjaan kecil lainnya. Mande Rubaya sangat menyayangi Malin, begitu pula sebaliknya. Mereka hidup saling menguatkan dalam keterbatasan. Namun, seiring bertambahnya usia, Malin mulai memikirkan masa depan. Ia tidak ingin selamanya hidup dalam kemiskinan. Ia ingin mengubah nasibnya dan membahagiakan orang ibunya. Suatu hari, sebuah kapal besar berlabuh di dekat kampung mereka. Para pedagang dari negeri seberang turun membawa barang-barang mewah. Malin terpesona melihat kehidupan mereka. Sejak saat itu, keinginannya untuk merantau semakin kuat. Bu, izinkan Malin untuk pergi merantau, kata Malin suatu sore. Mande Rubaya terdiam, hatinya terasa berat. Malin adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ibu takut kehilangan Mona, jawabnya lirih. Malin menggenggam tangan ibunya. Malin janji akan kembali. Malin akan menjadi orang kaya dan membahagiakan ibu. Dengan air mata, Mande Rubaya akhirnya mengizinkan. Ia memeluk Malin erat seakan tidak ingin melepaskannya. Pergilah nak, tapi jangan pernah lupakan ibu, pesannya. Malin pun berangkat bersama kapal itu, meninggalkan kampung halamannya. Hari-hari berlalu menjadi bulan menjadi tahun. Mande Rubaya selalu menunggu kabar dari Malin. Ia setiap hari pergi ke pantai, berharap melihat anaknya kembali. Namun Malin tak pernah mengirim kabar. Di negeri seberang, Malin menghadapi banyak kesulitan. Ia bekerja sebagai buruh kasar nelayan hingga akhirnya dipercaya oleh saudagar kaya. Berkat kerja keras, kejujuran, dan kecerdasannya, Malin pun mulai meraih kesuksesan.
Ia menjadi saudagar kaya dengan kapal-kapal besar. Kesuksesan itu mengubah hidupnya. Ia mengenakan pakaian mewah, hidup dalam kemewahan, dan dihormati banyak orang. Malin pun menikahi seorang wanita cantik dari keluarga bangsawan bernama Putri. Namun di balik kesuksesan itu, Malin mulai melupakan masa lalunya. Ia jarang mengingat ibunya yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, dalam perjalanannya berdagang, kapal Malin berlabuh di dekat kampung halamannya. Tanpa ia sadari, itulah di mana tempat ia dilahirkan. Kabar kapal mewah itu menyebar ke seluruh kampung. Mandarubaya yang sudah tua dan lemah mendengar kabar tersebut. Entah kenapa hatinya bergetar. Ia merasa bahwa anaknya telah kembali. Dengan langkah terhati, ia berjalan menuju pelabuhan. Ia melihat seorang pria tampan berpakaian mewah. Hatinya yakin itu adalah Malin. Malin anakku, teriaknya penuh harap. Ia memeluk Malin dengan penuh rindu. Malin terkejut melihat ibunya yang tua, kurus, dan berpakaian lusuh. Rasa malu mulai muncul di dalam dirinya. Terlebih di hadapan para awak kapal. "Lepaskan aku!" bentak Malin. Mandarubaya terkejut. "Malin, ini ibu, nak." Namun Malin menepis tangan ibunya. "Aku tidak mengenalmu. Ibuku bukan wanita miskin seperti kamu." Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk hati Mandarubaya. Air matanya mengalir deras. Namun Malin tetap berpaling. Ia tidak mengakui ibunya. Hati Mandarubaya hancur.
hati Mandir Baya hancur. Dengan penuh kesedihan, dan kekecewaan, ia menengadah ke langit. Ya Tuhan, jika benar dia anakku, hukumlah dia atas kedurhakaannya. Doanya. Tak lama kemudian, langit yang cerah berubah gelap. Angin kencang bertiup, ombak besar menghantam laut. Badai dahsyat menghancurkan kapal Malin. Malin yang berada di atas kapal panik dan ketakutan. Ibu, maafkan aku, teriaknya menyesal. Namun semuanya sudah terlambat. Perlahan tubuh Malin menjadi kaku. Kakinya mengeras seperti batu. Diikuti seluruh tubuhnya hingga akhirnya tubuhnya menjadi batu sebelumnya. Badai pun reda. Di tepi pantai tampak sebuah batu yang menyerupai manusia sedang bersujud. Konon batu itu adalah Malin, anak durhaka yang dikutuk oleh ibunya. Demikian dongeng legenda Malin Kundang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.